Selamat siang anak-anakku kelas 10. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran biologi. Untuk episode kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai Kingdom Monera, khususnya adalah kelompok Eubacteria atau yang sering orang awam sebut dengan bakteri. Oke, baiklah. Di papan sini sudah ada poin-poin yang harus kalian terima mengenai bakteri. Poin yang pertama adalah ciri atau sifat dari si bakteri tadi, ya. Kemudian poin yang kedua adalah struktur, nanti akan Ibu gambarkan. Bakteri itu memiliki struktur dasar bagaimana. Kemudian poin ketiga adalah mengenai klasifikasi. Klasifikasi bakteri sampai saat ini belum baku. Jadi bakteri itu bisa diklasifikasikan berdasarkan bentuknya, berdasarkan koloninya, atau juga berdasarkan flagel yang dimilikinya, atau juga klasifikasikan berdasarkan kebutuhan dari oksigen dan juga dari cara memperoleh makanan mereka. Oke. Nah, kemudian yang terakhir adalah peran. Untuk peran nanti kalian bisa baca sendiri. Peran bakteri itu ada yang menguntungkan, ada juga yang merugikan, ya. Bisa dalam hal medis, nanti ada bakteri-bakteri yang berperan di dalam bidang medis, ada bakteri-bakteri yang berperan di dalam lingkungan, ada bakteri yang juga berperan di dalam pertanian, atau ada juga bahkan bakteri yang berperan untuk memproses makanan. Masih ingat Yakult? Ya, maaf Ibu menyebutkan merek ya. Jadi minuman kesehatan tadi itu melibatkan bakteri di dalam proses pembuatannya. Oke, baiklah anak-anak. Ibu mau menjelaskan dulu poin pertama mengenai ciri atau sifat, ya. Nah, jadi seperti sudah dijelaskan pada episode sebelumnya, ya. Bakteri itu masuk ke dalam Kingdom Monera, oleh sebab itu semua bakteri termasuk ke dalam makhluk hidup yang prokariot. Jadi di sini prokariot. Ya. Masih ingat prokariot apa? Pasti ada yang bisa ya, dan ada yang ingat. Ya betul, prokariot adalah makhluk hidup yang belum memiliki inti atau belum memiliki membran inti, ya. Kemudian ciri selanjutnya adalah semuanya ini masih tergolong ke dalam makhluk yang uniseluler, bersel tunggal, ya. Kemudian selnya itu memiliki dinding. Nah, ini adalah ciri-ciri utama dari si kelompok bakteri. Dan seperti kalian tahu ya pada episode sebelumnya, jadi dinding yang membentuk sel bakteri pada kelompok Eubacteria itu disusun dari zat apa? Ya, peptidoglikan. Ya, jadi senyawa campuran dari senyawa protein dengan senyawa karbohidrat. Oke. Nah, ini adalah ciri-ciri dari bakteri Eubacteria, ya. Makhluk hidup yang belum mempunyai membran inti, uniseluler, memiliki dinding. Kemudian ukurannya itu mikroskopis, jadi sangat kecil. Ciri lainnya, kemudian habitatnya itu sangat luas, ya. Jadi bisa pada air, bisa ya. Kemudian dia bisa di tanah, bisa ya. Bahkan sporanya itu selalu ada di udara. Di udara ini ada spora-spora bakteri. Atau bahkan bakteri juga bisa hidup parasit pada bakteri-bakteri yang merugikan itu,
ya, bisa parasit pada manusia, pada tumbuhan, pada hewan, ya, seperti itu. Itu tempat hidupnya atau habitatnya, ya. Kemudian dia bisa dibiarkan, ya, bisa dibiarkan melalui medium buatan, ya. Oke. Nah, itu adalah ciri atau sifat dari eubacteria. Nah, sekarang kita lihat strukturnya. Struktur bakteri itu, ya, itu diselimuti oleh 2 selaput. Ya, masih ingat selaput yang dalam disebut dengan membran bakteri, selaput yang luar disebut dengan ya dinding selnya, ya. Nah, kemudian bakteri itu punya struktur untuk bergerak yang disebut dengan flagel. Ini adalah flagel, ini adalah membrana, ya. Ini adalah dindingnya. Kemudian ini mempunyai struktur flagel untuk alat gerak, ya. Nah, kemudian di dalam sitoplasma dari bakteri itu ada butiran-butiran yang punya peran untuk membentuk protein yang disebut dengan ribosom, ya. Nah, selain itu ada materi yang penting, ya, materi genetiknya yang disebut dengan DNA. DNA pada bakteri ini agak unik. Jadi ada 2 DNA atau materi genetik. Dan DNA pada bakteri itu berbentuk lingkaran, ya. Ada yang disebut dengan plasmid, DNA plasmid. Ada yang disebut dengan DNA itu sendiri, gitu. Ya. Nah, ini adalah struktur dari bakteri, ya. Kemudian biasanya di sebelah luar dari dinding bakteri itu bisa saja diselimuti lagi oleh yang disebut dengan kapsul. Oke, baik, Ibu jelaskan. Untuk struktur flagel dan struktur kapsul itu adalah struktur tambahan. Jadi tidak semua bakteri itu memiliki flagel. Dan tidak semua bakteri itu bisa membentuk kapsul. Bakteri-bakteri yang bisa membentuk kapsul atau juga sering disebut endospora itu biasanya adalah kelompok bakteri yang patogen, ya. Bakteri-bakteri patogen tadi bila dia itu menerima rangsangan dari luar tubuhnya, maka dia itu bisa membentuk struktur endospor tadi, ya, dengan membentuk kapsul. Oke, akan Ibu jelaskan satu persatu peran atau fungsi dari strukturnya. Nah, tadi flagel ini sebagai alat gerak. Membran plasma itu yang istilahnya dia untuk mengatur keluar masuknya zat ke dalam tubuh si bakteri tadi, ya, jadi gerbang, ya. Kemudian membran juga pada bakteri sebagai makhluk hidup uniseluler itu dia punya peran untuk reseptor, sebagai reseptor penerima rangsangan, untuk penerima rangsangan, ya. Nah, kemudian dinding, ya, dinding itu untuk memberikan bentuk yang kokoh pada sel bakteri, juga untuk pelindung juga. Nah, kemudian tadi kapsul ini nanti berupa lendir biasanya, atau berupa struktur yang yang keras, yang kaku, yang fungsinya adalah sebagai pelindung diri terhadap kondisi-kondisi yang merugikan si sel tadi, ya. Kemudian DNA itu ada DNA sesungguhnya ada yang disebut dengan DNA plasmid. Nah, DNA plasmid ini adalah DNA yang biasanya mengatur hal-hal yang rangsangannya itu berasal dari luar sel bakteri tadi. Seperti misalnya bakteri-bakteri tadi patogen yang bisa membentuk endospora gitu, ya. Atau
bakteri-bakteri patogen apabila dia itu diberikan antibiotik untuk membunuhnya, maka si plasmid ini akan bekerja, melakukan fungsinya seperti misalnya mengubah materi genetiknya sehingga dia menjadi lebih resisten terhadap antibiotik tadi. Nah, DNA plasmid ini biasanya kalau ibu sering mengistilahkan adalah menteri luar negerinya. Jadi dia mengatur hal-hal yang di luar dari si sel bakteri tadi. Nah, sedangkan DNA sesungguhnya ini, nah ini dia dianggap sebagai menteri dalam negeri. Jadi dia mengatur segala aktivitas yang ada di dalam si sel bakteri tadi. Ya, seperti sintesis protein, kemudian respirasinya, karena kan bakteri juga makhluk hidup. Ya, oke, itu strukturnya. Kemudian sekarang ibu akan menjelaskan mengenai klasifikasinya. Klasifikasinya itu bisa berdasarkan bentuk, ya. Berdasarkan bentuknya, ya, maka bakteri itu, ya, ada yang berbentuk bulat atau disebut dengan kokus, istilah kerennya. Ada yang berbentuk batang, ya, atau sering disebut dengan istilah bacillus, istilah kerennya, ya. Kemudian ada juga yang berbentuk spiral, dan ada juga yang berbentuk koma. Ya, kalian masih ingat Vibrio cholerae itu yang menyebabkan penyakit kolera, itu berbentuk koma. Ya. Oke, itu berdasarkan bentuknya. Jadi bentuk kokus, bacillus, spirillum. Ya. Nah, kalau berdasarkan koloninya ya, maka bakteri itu ada yang hidupnya sendiri, jadi nggak berkoloni. Ya. Ada juga yang dia itu berkoloni tapi dia gandengan dua-dua, maka ini disebut dengan diplo. Ada juga yang 4, maka ini disebut dengan tetra. Ada juga yang membentuk rantai panjang, maka ini disebut dengan strepto, ya. Ada juga yang berbentuk seperti kubus, ya, seperti kubus, ini disebut dengan sarkina. Ada juga yang gerombolan seperti kalau kita ini anggur tuh bentuk gerombolan, itu disebut dengan stafilo, ya. Oke. Nah, itu adalah nama-nama dari koloninya. Diplo, tetra, strepto, sarkina, dan stafilo. Nah, kalau misalnya yang bergerombol itu adalah yang berbentuk bulat, maka disebut dengan streptococcus. Kalau yang gerombolannya seperti ini bulat, maka disebut dengan staphylococcus. Ya, kalau ternyata batang, maka disebut dengan streptobacillus. Seperti itu, ya, Nak, ya. Oke. Nah, kemudian kalau berdasarkan flagelnya, Bu hapus yang ini. Kalau berdasarkan flagelnya, maka bakteri itu ada yang tidak punya flagel, ya, disebut dengan atrik, ya. Kemudian ada yang flagelnya cuma 1, monotrik. Ada yang flagelnya itu pada 2 sisi tubuhnya, ya. Ada juga flagelnya itu pada 1 sisi seperti yang di atas ini, tapi dia banyak. Ada juga yang flagelnya itu di sekujur tubuhnya, gitu, ya. Di sekujur tubuhnya dia itu ada flagelnya. Nah, kalian tahu tadi flagel untuk alat gerak, ya. Oke. Seperti ini atrik, monotrik, amfitrik, lofotrik, peritrik. Oke. Nah, itu jadi kalau berdasarkan flagelnya maka ada atrik, monotrik, amfitrik, lofotrik, peritrik. Ya, nanti kalian bisa kalau pernyataan ibu kurang jelas kalian bisa baca juga di buku, ya.
Nah, kemudian kalau berdasarkan kebutuhan oksigennya, maka ada kelompok bakteri aerob. Jadi dia itu harus ada oksigen untuk bisa hidup. Tapi justru ada bakteri yang untuk hidup itu justru nggak boleh ada oksigen, yang disebut dengan kelompok anaerob. Ya, contohnya adalah bakteri tetanus. Bakteri tetanus adalah kelompok bakteri anaerob. Maka hati-hati ya. Nanti kalian bisa browsing sendiri ya. Kenapa luka yang kecil dan dalam itu berbahaya, bisa menyebabkan tetanus. Nah, alasannya karena tetani itu, Clostridium tetani itu adalah kelompok bakteri anaerob ya, gitu. Nah, kemudian kalau dari cara memperoleh makanannya, maka ada kelompok bakteri autotrof, ada kelompok bakteri heterotrof ya. Berdasarkan cara memperoleh makanannya, maka ada kelompok autotrof. Nah, yang autotrof ini pada bakteri itu masih bisa dikelompokkan lagi. Kalau energi untuk membuat makanannya itu berasal dari reaksi-reaksi kimia yang dilakukannya, maka disebut dengan kelompok bakteri chemoautotrof. Ya, sedangkan kalau dia energinya itu berasal dari sinar matahari untuk membuat makanannya, maka dia disebut dengan kelompok bakteri fotoautotrof. Dan kelompok bakteri ini sangat sedikit sekali yang eubacteria itu, karena fotoautotrof itu lebih banyak pada kelompok yang cyanobacteria. Ya, masih ingat? Cyanobacteria itu disebut dengan kelompok bakteri yang autotrof ya. Nah, tapi ternyata walaupun bakteri eubacteria ini heterotrof pada umumnya, tapi ada juga loh ternyata yang bisa melakukan chemoautotrof dan fotoautotrof. Walaupun ini sangat sedikit minoritas. Kemudian, nah yang banyak mayoritas adalah kelompok yang heterotrof. Nah, untuk yang kelompok heterotrof itu ada yang sebagai pembusuk ya, ada juga yang dia itu parasit sifatnya ya. Jadi heterotrof itu bisa saprofit, ini contohnya adalah bakteri-bakteri pembusuk. Nah ya, kemudian ada juga heterotrof parasit, ini adalah bakteri-bakteri patogen yang menyebabkan penyakit pada makhluk hidup, bisa pada manusia, pada hewan, ataupun pada tumbuhan. Oke nak, Ibu kira cukup sampai di sini saja untuk episode kali ini. Nanti untuk perannya kalian bisa baca sendiri, buka sendiri di buku, baca sendiri ya. Jadi ada yang perannya menguntungkan dalam berbagai bidang, dan ada juga yang perannya merugikan, menyebabkan penyakit ya, bisa pada tumbuhan, bisa pada hewan, atau juga bisa pada manusia. Oke anak-anak, baiklah, sampai di sini dulu episode kita kali ini. Selamat belajar. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.